Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kemarin bahwasanya ada perang besar berhari-hari sehingga akhirnya kaum muslimin bisa menang. Ketika mereka sedang ngobrol-ngobrol dan seterusnya, tiba-tiba ada berita bahwasanya Dajjal mendatangi keluarga mereka. Maka mereka segera balik ke daerah masing-masing. Namun ternyata berita itu tidak benar. Ketika mereka balik itulah Dajjal baru muncul. Akhirnya mereka mengutus 10 penunggang kuda, pasukan berkuda yang dikatakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim. Sungguh aku tahu siapa mereka, nama-namanya, dan juga siapa bapak-bapak mereka. Wa alwana khuyulihim, warna kuda-kuda mereka. Hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yauma idzin. Mereka adalah sebaik-baik pasukan berkuda di bumi saat itu. Au min khairi fawarisa, dari yang terbaik dari pasukan berkuda ala dhahril ardi yauma idzin. Baik. Wa hadzal qitalu yaqa'u fi Syam. Perang yang besar tadi terjadi di Syam. Fi akhir zaman. Qabla dhuhuri Dajjali, sebelum munculnya Dajjal. Kama dalat ala zalikal ahaditsu, sebagaimana menunjukkan terhadap seperti itu bahwasanya terjadi di akhir zaman sebelum Dajjal beberapa hadis. Wa yakunu intisarul muslimina 'ala Rumi tahni'atan li fathi al-Qustantiniyah, dan menjadilah kemenangan tersebut dalam perang tersebut tahni'ah, awal dari membuka Qustantiniyah, Konstantinopel bahasa kita. Sekarang jadi Istanbul. Jadi ketika perang itu menang, berarti nanti dekat waktu mengalahkan Istanbul pula. Nanti jadi Istanbul akan dikalahkan kembali. Jadi berarti nanti akan kembali kepada mereka lagi. Beberapa kali ada damai, ada perang. Namun yang dimaksud bukan itu. Ini nanti dijelaskan oleh Syekh.
Fabil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yanzilar rumu bil a'maqi au bidabik. Tidak mungkin terjadi kiamat sampai orang-orang Rom, orang-orang Romawi, jadi orang-orang Nasara yang zilu turun atau mendatangi, membuat markas bil a'maq, di a'maq, au bidabik atau dabik. Jadi namanya ada yang mengatakan a'maq, ada dabik. Itu di sana di Palestina. Sampai mereka berkumpul di situ untuk memerangi kaum muslimin. Sampai sekarang kan geger terus daerah-daerah seperti itu. Fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Nanti akan menghadapi mereka pasukan dari Madinah. Al-Madinah Nabawiyah tentunya. Berarti kaum muslimin mungkin berkumpul di sana. Jadi pusat kaum muslimin di Madinah, mereka orang-orang Romawi membuat markas di Dabik, di daerah Palestina sana. Min khiyari ahlil ardi yauma id, dari yang terbaik dari penduduk bumi hari itu. Jadi yang terpilih jadi pasukan tersebut, pasukan yang dikirim dari Madinah, yang tidak harus orang Madinah, mungkin orang lahir Madinah ke sana, akhirnya daftar, diterima dan seterusnya. Ini faida tasafu qalati rumu. Ketika berhadapan-hadapan, jadi ketika nanti mau perang, sudah siap perang, orang-orang Rum mengatakan khallu bainana wa bainal ladzi subuh minna. Nuqatiluhum. Jadi biarkan kami dan orang-orang yang tertawan di antara kami aku akan menghabisi mereka. Kok teman-temannya yang ditawan dihabisi, kenapa? Karena yang ditawan masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Jadi ini kan pasukan kami. Pasukan mereka menyerah atau tertawan masuk Islam. Lah yang memiliki pasukan komandannya, negerinya datang mau ngambil. Ini kasih hukuman lah atau apa. Fayaqulul muslimun, maka kaum muslim menjawab, la wallahi, tidak, demi Allah, la nukhali bainakum wa baina ikhwanina. Tidak mungkin kami biarkan kalian memerangi saudara kami. Telah menjadi saudara setelah masuk Islam. Meskipun tadinya anak buah, mungkin hukum dunia kan gitu, tapi tetap akan dilindungi. Jadi mereka datang, diantaranya ingin pasukan-pasukan yang kalah dan sebagainya, tertawan dan sebagainya mau diambil, entah diapakan, tapi kaum muslimin tidak membolehkannya. Fayuqatilunahum, maka perang. Fayazumu sulusun, la yatufullah alaihim abada. Ini sepertiga fayuzamu sulusun. Apa itu? Lari. Jadi lari. Wala yatufu alaihim, tidak diterima taubatnya. Karena lari ketika sudah perang, sudah berhadapan dengan musuh itu tidak diampuni sudah. Kalau lari sebelum perang masih mending, tapi kalau sudah berhadapan lari, maka ini tidak dimaafkan. Wa yuqtalu sulusuhum, sepertiganya meninggal. Ini kaum muslimin.
afdhalus syuhada'i indallah, sebaik-baik orang mati syahid di sisi Allah. Wa yaftahu as-sulusu la yuftanuna abada. Jadi akhirnya sepertiga menang, mengalahkan musuh sepertiga, dan mereka tidak akan mendapatkan masalah setelahnya. Insya Allah imannya orang-orang kuat, diberi kelebihan, tidak akan murtad, tidak ada yang lainnya. Fayaftahuna Konstantinia, maka mereka mengalahkan, menaklukkan Konstantinia tadi, Konstantinopel. Sekarang Islam Istanbul sekarang. Jadi Istanbul menjadi Istanbul. Ya, bentengnya masih kelihatan. Kita pernah ke sana. Turki sekarang. Sekarang Turki, masuknya Turki. Istanbul. Ya itu. Iya itu. Namanya diganti Istanbul. Namanya Bizantium. Jadi kalau ada sejarah namanya dulu Bizantium. Akhirnya di antara raja mereka membangun markas atau pagar-pagar gitu, benteng. Nah, benteng itu dinamakan Kustun. Akhirnya dinamakan Konstantinia. Akhirnya Islam masuk ke sana. Muhammad Al-Fatih diganti Istanbul. Taib, nanti dijelaskan dikit tentang kok dibuka lagi nanti. Fa bainamahum yaktasimuna al-ghanaim. Tatkala mereka ini belum terjadi, kejadian ini belum terjadi. Ketika mereka nanti membagi ghanimah, rampasan perang. Jadi ada fai, ada ghanimah. Fai itu tanpa perang. Nek ghanimah itu dengan perang. Ini. Qad allaku suyufahum bizaitun. Sudah pedang-pedangnya sudah dicantolkan di pohon zaitun. Bismillah. Itsoha fihim asyaitanu. Ada teriakan. Syaitan berteriak. Inal masiha al-masih ad-dajjal qad khalafakum fi ahlikum. Dajjal menguasai keluarga kalian, mendatangi keluarga kalian. Fayakhrujun. Akhirnya orang-orang keluar dari kota tersebut, Konstantinia tadi. Wadzalika batilun. Ternyata berita itu tidak benar. Memang sengaja dibuat setan biar orang-orang balik. Fa idza ja'u Syama kharaja. Ketika mereka sudah datang ke Syam, jadi Syam itu mana? Ya Yordan dan sebagainya. Turki ke barat lagi. Barat lagi yus. Turki itu 10%-nya Asia. 90%-nya Asia, 10%-nya Eropa. Mereka itu ada jembatan Asia Eropa. Jadi, yang setelah jembatan itu Eropa itu mereka sedikit. Maka Turki termasuk dimasukkan Asia. Karena cuma 10% yang Eropa. Yang 90% di sebelah laut. Ini. Baik. Jadi akhirnya ketika mereka pulang ke Syam, bainahum yu'idunal qital. Tatkala mereka siap perang lagi, jadi kan keluar Dajjal, mereka pulang, ternyata baru keluar Dajjal. Akhirnya mereka bersiap-siap perang. Yusawuna as-sufuf. Di antara kejadian yang ada, mereka mau sholat, siap perang, sholat. Itu kimatis sholatu. Saat itu diiqomai sholat subuh. Fayanzilu Isa ibnu Maryam radhiyallahu anhu atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia turun
muncul setelah Dajjal muncul. Pas Dajjal muncul, Isa turun. Jadi akhirnya nanti yang mengalahkan Dajjal adalah Isa alaihissalam. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna kustata al-muslimin, sungguhnya markas kaum muslimin. Jadi nanti buat markas gitu. Yaumal malhamati, ketika perang besar, fi ardin bil ghutah, di bumi daerah Ghutah yang banyak pohon-pohonnya, istilahnya hutan kecil. Fi madinatin yuqalu laha Dimashq, atau Damaskus sekarang. Jadi nanti kaum muslimin di Syam pusatnya ketika menghadapi Dajjal dan sebagainya. Min khairi madaini Syam, terbaik dari kota Syam. Jadi kota Syam memiliki beberapa kota, yang baik adalah Damaskus. Sedangkan mereka berkumpul tadi di mana, di Dabik, ya sana juga. Jadi Syam negeri perang nanti. Qala Ibnul Munir, amma qissatu Rum falam tajtami ilal an. Kisah Rom, pasukan Romawi, pasukan Nasara yang menyerang ke sana, yang nanti dikalahkan dan sebagainya, belum terjadi sampai sekarang. Wala balaghna annahum ghasaw fil barri fi hadzal adadi. Belum ada sampai sekarang sejarah mereka jumlahnya seperti itu. Besar itu belum terjadi itu. Jadi terjadi perang-perang itu belum seperti itu. Kemarin jumlahnya sekitar berapa? 80 kali 12.000 kemarin ya. 80 kali 12.000, sekitar 1 juta. Jadi pasukan yang berperang sekitar 1 juta. Ini belum terjadi, belum pernah perang sebesar itu. 100.000 itu sudah banyak loh ya. 100.000 itu sudah satu Tuban penuh mungkin. Itu belum pernah terjadi dengan jumlah sebesar itu. Fahiyya minal umuri lati lam taqo ba'du. Ini termasuk sesuatu yang belum terjadi. Wa fi bisyaratun wa nadharah. Ini ada bisyarah, kabar gembira, insyaallah kita akan menang. Nadharah, peringatan juga, harus siap-siap. Yang memperkuat iman, jangan termasuk orang-orang yang lari, termasuk yang terbunuh alhamdulillah, termasuk orang yang menang ya alhamdulillah, tapi jangan termasuk orang-orang yang lari karena musuhnya mungkin kuat gitu. Kita peringatan bagi kita semua. Wadzalika annahu dalla ala annal aqibata lil mu'minin. Kenapa dikatakan kabar gembira? Karena beliau menunjukkan bahwasanya yang menang nanti kaum mukminin. Maka kasrati dalikal jaish, meskipun pasukan begitu banyak yang menyerang. Wa fi bisyaratun ila anna adada juzuz muslimin sayakunu at'afu ma huwa alaih. Dan juga ada kabar gembira kaum muslim nanti juga banyak sekali pasukannya, bahkan berlipat-lipat. Jadi meskipun musuhnya seperti itu, kaum muslim juga nanti akan banyak. Wallahu a'lam. 52. Fathu Qustun Taniyah. Qustun Tiniyah. Konstantinopel bahasa kita itu. Ya, penaklukan Konstantinopel. Kalau sini bahasa Konstantiniyah. Wa minha fatku Madinah al-Konstantiniyah. Konstantinopel bahasa Inggris kita. Qabla khuruj Dajjal, sebelum Dajjal keluar. Taib. Ala yadil muslimin, di tangan kaum muslimin. Walladzi tadullu alaihi ahadisu anna hadzal fatha yakunu ba'da qitalil Rum.
Ini yang ditunjukkan hadis ini nanti setelah perang dengan Romawi tadi. Setelah perang dengan Romawi menang, baru nanti mengalahkan ini, masuk ke Konstantinopel tadi. Ini fil malhamatil kubro, dalam perang besar tadi, perang yang mereka jumlahnya sampai hampir 1 juta, sekitar 1 juta. Wantisarul muslimina alaihim, dan ini termasuk, dan setelah wantisarul muslimin alaihim, setelah perang itu dan menangnya kaum muslimin, fa ing daid, saat itu yatawajjahuna ila madinati Konstantiniyah. Setelah menang melewati Rom, maka mereka datang ke Konstantiniyah. Fayaftahallahu lil muslimina biduni qital. Maka tadi Konstantiniyah akan ditaklukkan tanpa perang. Nah, jadi yang terjadi sebelumnya bukan itu yang dimaksud. Jadi pernah 2 kali yang enggak takluk. Yang pertama zaman sahabat, ini tidak sampai perang, mereka damai, akhirnya mereka membayar jizyah dan sebagainya, nggak sampai perang. Zaman Muhammad Al-Fatih perang menang, ya nanti akan ada penaklukan kembali. Dan sekarang mereka, ya istilahnya beberapa tahun yang lalu hukumnya hukum kufar, jilbab tidak boleh dan lain sebagainya. Meskipun ada yang baik satu, siapa sekarang itu? Siapa namanya? Sekarang pemimpinnya siapa? Turki yang baik ini, lumayan ini. Jadi maka kemarin ada umroh Turki, umroh ini gara-gara ini. Jadi dikuasai oleh raja ini, akhirnya siapa namanya? Ada yang ingat? Sekarang presidennya Turki siapa? Beberapa kali mau dijatuhkan nggak jadi, karena alhamdulillah menang. Ini yang baik, mengembalikan kembali ada adzan. Nah, adzan itu tidak boleh dulu itu di Turki itu. Jilbab nggak boleh, negeri kafir parah. Ya Turki kan besar, akhirnya kan kalah lagi tuh. Sekarang itu mulai demokrasi sedikit ada Islam lagi. Ini intinya suatu saat nanti akan mungkin dikuasai mereka kembali dan akhir zaman kita kuasai. Tapi penguasaan terakhir nanti tidak ada perang. Setelah perang dengan Rom, ya mereka kalau sudah yang perang di Palestina kalah, mereka nggak akan berani di tempat lain, karena mereka istilahnya pasukan dikerahkan itu semua. Kalau itu kalah, ya yang lain mestinya menyerah. Wallahu a'lam. Siapa namanya? Terkenal kok ini. Iya so? Erdogan, ya benar. Sebelum itu kan kacau balau tuh. Itu agak mending. Ini benar Erdogan, itu benar. Ini. Intinya sana itu sekarang kacau balau juga. Ya, nanti tapi suatu saat akan dikalahkan oleh kaum muslimin dengan damai. Mereka ini. Wasilahuhum at-takbiru wa tahlilu. Sebenarnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, orang-orang langsung nyerah masuk Islam. Fabil hadisi an Abi Hurairah, ini ceritanya dibawakan hadis. Jadi kadang hadis itu balik lagi gitu. Ini memang bukan buku cerita. Kalau buku cerita kan urut tanpa dalil. Ini memang dalil. Jadi gini loh. Jadi biar nanti siapa tahu orang pemahamannya lain. Karena memang ya menebak tidak 100% kisah dari Rasulullah. Rasulullah menggambarkan ini. Akhirnya terjadi ini dirangkum oleh para ulama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sami'tum bi Madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr. Kalian telah mendengar nama kota, sebagian di darat, sebagian di laut. Jadi pinggir laut, jadi wilayah. Yaitu akhirnya Turki itu maksudnya. Ini. Jadi kalian pernah mendengar yang laut, yang darat, barat dan selatan. Yang laut timur dan utara. Kalau dalam peta gini Turki sini ya, dari timur utaranya laut, timurnya laut, utara. Sedangkan barat dan selatan
sini apa? Daratan. Jadi kotanya itu di menghadap laut itu. Ya memang mereka akhirnya dibuat jembatan itu. Jembatan menghubungkan Asia Eropa. Jembatan apa namanya juga saya lupa. Jembatan apa yang ingat namanya? Ada jembatan Asia Eropa. Jembatan menghubungkan Asia Eropa, yaitu di sana itu. Ini. Qalu na'am ya Rasulullah, ya, kami pernah mendengar. Namanya dulu nggak tahu namanya apa, sekelas nama kan ganti-ganti toh. Idealnya Bizantium, Konstantinopel, terakhir sebagai Istanbul. Nggak tahu namanya, nanti mungkin berubah lagi. Zaman Rasulullah terkenal dengan istilah Konstantinia. Qala la taqumu sa'atu hatta yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq. Tidak akan terjadi kiamat sampai diserang oleh 70.000 Bani Ishaq. Diserang atau didatangi Bani Ishaq. Nanti dijelaskan kok Bani Ishaq, kok gak Bani Ismail, wong yang menyerang itu kaum muslimin. Di antara sarahnya nanti Bani Ishaq banyak yang masuk Islam. Bani Ishaq itu Nasara itu. Kan Ibrahim punya anak dua kan ya, Ismail dan Ishaq. Nah, Ishaq nanti punya Yakub. Dari Ishaq Yakub ini nanti keturunan nabi-nabi Bani Israel. Nah, satunya Ismail nanti tidak ada nabi setelah Ismail, langsung Muhammad. Kalau dari Ishak ini, Ishak Yakub ke bawah itu banyak sekali. Jadi ini, jadi kenapa kalau dikatakan Bani Ishak, antara sarahnya nanti mereka masuk Islam. Akhirnya nyerang sama-sama kaum muslimin. Ini wallah nanti dijelaskan kok. Ada yang mengatakan ini salah, mungkin Bani Ismail maksudnya. Nah, kadang-kadang ada yang ngomong gitu. Ini mungkin salah, mungkin rawinya keliru mungkin. Ini mungkin Bani Ismail. Kok Bani Ishak? Kan yang menang muslim, kok Bani Ishak? Kan seharusnya Bani Ismail. Enggak, ya mungkin mereka banyak yang masuk Islam. Akhirnya ikut menyerang. Ini nanti beliau jelaskan di bawah. Faida ja'uha nazalu. Kalau mereka datang, mereka ke situ. Falam yuqatilu bisilah. Tidak mengangkat senjata. Wala yarmu bisahmin, enggak lempar panah. Intinya qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskutu ahadu janibaiha. Jadi ketika masuk la ilaha illallah akbar, satu sisinya terkalahkan, terjatuhkan. Alladzi fil bahr, yang dekat laut, jadi daerah pantainya kalah duluan. Sumayaqulu asaniyata kaum muslimin la ilaha illallah Allahu akbar. Fayaskutu janibuhal akharu, sisi yang lainnya, sisi yang daratan juga kalah. Sumayaquluna la ilaha illallah wallahu akbar. Fayufarriju lahum fayadkhuluha. Ya fayufarriju lahum fayadkhuluha. La ilaha illallah Rasulullah dibukakan, maka mereka masuk ke kota tadi. Fayahtanibu, dapat ghanimah. Fa bainama hum yaktasimunal ghanaima ija'ahum sarihu, datang berita faqala innad dajjala qad kharaja yatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Ada cerita Dajjal muncul, maka mereka meninggalkan segala sesuatu. Jadi ngambil ghanimah, dapat ini, dia bagian buang semua, yarji'un, balik. Jadi habis perang besar, masuk ini Konstantinia ini, setelah itu Dajjal katanya muncul. Akhirnya mereka pulang menyelamatkan keluarga, padahal itu ternyata belum muncul. Nah, ketika pulang inilah baru muncul beneran. Ini taib.
Apa? Ya nanti tidak tahu. Yang jelas matanya besar, matanya rusak, ada tulisan kafa'ro di dahinya nanti. Insya Allah semuanya kenal. Insya Allah nanti semuanya orang Muslim akan mengenalnya. Iya, ya mungkin seperti ya manusia. Kemarin ada perselisihan zaman Nabi, ada anak. Apakah itu Dajjal? Insya Allah itu bukan. Ini. Ya enggak, ya bawa ya suruh murtad, merangi kaum muslimin. Yang banyak ikut nanti orang Yahudi. Ya memang hebat, ikut Dajjal nanti subur, makmur. Kalau enggak ikut Dajjal miskin, repot. Dalam riwayat kalau ikut Dajjal hujan. Yang sawahnya kaum muslimin enggak ada hujan. Demikian memang berat. Ini memang ujian. Keliling dunia kampanye cuma 40 hari. Seluruh dunia kampanye hanya 40 hari. Ya, cepat sekali. Baik. Waqad askala qauluhu fi hadis yaghzuha sab'una alfan min bani Ishaq, yang kita sebutkan tadi. Sungguh kadang-kadang ada masalah. Kok ada kejanggalan. Kok yang nyerang ke Bani Ishaq? Warumu min Bani Ishaq. Romawi sendiri orang Bani Ishaq. Kok nanti kalau yang kan tadi perang dengan Romawi Bani Ishaq. Nah, tapi kalau yang menang kaum muslimin, kok yang nyerang Konstantinopel kok Bani Ishaq gitu loh. Li'anau min sulalatil Isi ibni Ishaq ibni Ibrahim, karena mereka dari keturunannya Is ibni Ishaq ibni Ibrahim Khalilur Rahman. Faika mayakunu fatkul Konstantiniyah ala aidim. Ya kok mereka yang nyerang. Wong mereka itu teman. Mereka sekelompok dengan alhamdulillah. Mereka sekelompok dengan orang Konstantiniyah tadi. Kok yang nyerang mereka? Qala al-qadhi Iyad. Qadiyat menjelaskan kada wa fi alhamdulillah. Kada huwa fi jami' usuli sahihi Muslim min Bani Ishaq. Demikianlah riwayat yang sahih dari usul sahih Muslim dari Bani Ishaq. Sumakala qala ba'duhum, ada yang mengatakan di antara ahli hadis, al-ma'ruf al-mahfud min Bani Ismail. Bani Ismail yang nyerang, bukan Bani Ishaq. Wa waladi yatulu alayya hadis wasyaku. Li'anu inna ma'aradal Arab, karena yang dimaksud adalah hadis tadi tentang orang Arab itu Bani Ismail. Ini. Wadaba al-Habib Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir karena sahih, maka dia pendapatnya seperti ini. Gimana kok bisa? Ila anna hadzal haditsa yadullu ala anna Roma yuslimuna fi akhir zaman. Berarti mereka nanti masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam. Wala'alla fatha Konstantiniyah yakunu ala adi ta'ifatin minhum. Dan nanti mungkin yang menyerang, yang masuk ke Konstantiniyah itu adalah mereka orang-orang Romawi tadi, Bani Ishaq, tapi sudah yang masuk Islam, sudah menjadi pasukan muslimin. Kama nataqa bil hadisu al mutaqaddim, sebagaimana bunyinya hadis Bani Ishaq. Tidak apa-apa Bani Ishaq. Meskipun kebanyakan saat ini mereka itu orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, tapi akhir zaman mereka banyak masuk Islam. Anam yaghzuna sab'una alfan min Bani Ishaq, menyerang kota Konstantiniyah 70.000 pasukan dari Bani Ishaq, sarahnya yang telah masuk Islam.
Wastasyhada ala dzalika bi annahum madahu. Atau wastasyhida ala dzalika bi annahum madahu fi hadisil Mustawrid Al-Qurasi. Karena ada syahid, ada hadis yang lain mereka memuji atau bi annahum mereka dipuji. Faqad qala sami'tu Rasulullah yaqul taqumu sa'atu wa rumu aktsarun nas. Kiamat tegak, orang Rom kebanyakan manusia. Faqala lahu Amr ibn al-As absir matakul, jelaskan. Ini orang ngomong, Rasulullah ngomong gini, jelaskan, benar tak? Aku luma sami'tu min Rasulillah. Aku ini benar-benar ngomong yang aku dengar dari Rasul. Qala lain qulta dzalika inna fihim la khisalan arba. Kalau kamu ngomong gitu, mereka itu punya 4 sifat yang utama. Innahum la ahlamun nasi inda fitnah. Mereka itu yang tenang sekali ketika ada masalah. Jadi orang-orang yang akan dijelaskan baik oleh Rasulullah, orang Rom yang baik yang tentunya nanti masuk Islam tadi punya sifat 4. Mereka itu ketika ada masalah itu tenang, musibah itu tenang, enggak panik, enggak gegabah, sabar, enggak langsung murtad dan sebagainya. Wa asra'uhum iqafatan ifaqatan ba'da musibah. Cepat bangkit habis kalah. Jadi habis kalah terserang kacau itu nanti cepat bangkitlah lagi. Ya, orangnya enggak terlalu larut dalam kesedihan. Wa ausyakum karratan ba'da qarratin. Ini cepat balik maju lagi setelah mundur gitu. Intinya kalau ada musibah ya cepat sadar, kalau habis mundur ya maju lagi. Wa khiyaruhum limiskin wa yatim wa dhaif. Dan mereka itu sangat baik kepada orang miskin, orang yatim dan orang yang lemah. Wa khamisa ada tambahan. Jadi mereka kata tadi 4 ada 5. Hasanatun jamilah. Jadi mereka itu orang-orang yang benar-benar bagus. Amna'uhum min. Jadi mereka itu sangat mencegah min dulmil muluk. Jadi paling berani. Jadi benar-benar berani. Nanti kalau ada kesalahan raja, kesalahan penguasa itu mereka tidak takut kedudukannya hilang. Mereka menasehati. Qultu, saya katakan pensara ini. Wa yadullu aidan ala anna Roma yuslimun. Dalil orang-orang Romawi Islam fi akhir zaman hadisu Abi Hurairah as-sabiq. Hadis Abu Hurairah sebelumnya fi kital Rum. Wa fihi anna Roma yaquluna lil muslimin. Rom sendiri ngomong, mana anak buah kami biar kami habisi. Anak buah itu orang-orang Rom, orang-orang Bani Ishaq masuk Islam gitu. Mau diambil lagi gitu. Namun kaum muslimin jawabannya apa? Tidak. Khalu bainana wa baina alladzi subu minna nuqatilum. Orang yang tertawan di antara kami. Dan mereka banyak yang tertawan dan akhirnya masuk Islam. Maunya mau dibawa lagi oleh mereka. Tahu kaum muslimin tidak membiarkannya. Berarti memang benar mereka banyak yang masuk Islam. Fayaquluna la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tadi sudah. Farumu yatlubuna minal muslimina. Orang-orang Romawi yang masih kafir meminta kaum muslim an yatrukuhum yuqatiluna man subya minhum. Mereka mau memerangi anak buah mereka yang tertawan masuk Islam. Li'annahum aslamu. Ya, kalau kalian masuk Islam tidak apa-apa kalian kaum muslimin. Tapi ini anak buah kami kok masuk Islam biar kami habisi itu. Fayarfudul muslimuna dzalika. Kaum muslimin tidak setuju. Wa yubayyinuna
lirumi ana maslaminhum fa huwa min ikhwanina. Akhirnya dijelaskan kepada mereka kalau sudah masuk Islam saudara kami, tidak mungkin kami serahkan. La nuslimuhu li ahadin, enggak kami serahkan kepada siapapun. Wa kaunu ghalibi jaisil muslima mimman subiya minal kufar laisa bimustaghrabin. Keberadaan kebanyakan kaum muslimin pasukannya itu adalah dari bekas tawanan orang kafir, bukan suatu yang aneh. Jadi biasa. Jadi nanti kaum muslimin masuk desa itu satu desa Islam semua. Jadi pasukan semua itu biasa gitu. Ya, termasuk berkembang cepatnya dakwah Islam 23 tahun di antara ini. Ini maka beliau mengatakan masuk Islamnya orang kafir yang tertawan, yang terkalahkan itu bukan suatu yang aneh. Jadi jangan aneh, karena sejak dulu, sejak zaman Rasulullah itulah kejadiannya. Kejadiannya apa? Mereka masuk Islam. Cepat kan perkembangannya. Satu suku kadang masuk satu, masuk semua kadang gitu. Jadi perang itu gitu banyak yang masuk. Apalagi yang mereka tadinya memang orang-orang baik, melihat Islam tidak ragu lagi. Nah, di antara perang banyak mereka yang masuk Islam sebelum perang banyak. Nah, sebagian setelah ditaklukkan. Banyak mereka kisah semacam tidak aneh. Bahkan kisah yang terkenal itu loh. Mereka yang ditaklukkan kalah diserang mendadak. Akhirnya lapor ke Nabi. Pasukanmu enggak lapor ke pemimpin, satu bukan Nabi, sudah zaman istilah Nabi. Pasukanmu kok enggak beritahu dulu, enggak ngasih, enggak realisasi dulu. Akhirnya pemimpinnya benar tuh, enggak memberi ultimatum, enggak berani ini. Iya. Akhirnya disuruh pasukan ditarik semua. Sudah menguasai negeri, sudah kalah, negeri musuhnya kalah, tarik semua. Tapi dengan penarikan ini mereka masuk Islam. Jadi intinya beliau mengatakan orang masuk Islam dari kafir itu yang tertawan itu enggak aneh. Sumama ibnu Usal terkenal kan kisahnya dari Bani Hanifah ini, tertawa diikat oleh Nabi di masjid 3 hari. Kamu sekarang bisa apa? Ini keluargamu bisa nolong apa? Kamu pemimpin negeri bisamu apa? Gitu intinya. Akhirnya lamanya masuk Islam. Seluruh negerinya masuk Islam. Bahkan memboikot karena musuh-musuh sangat tergantung pada negerinya orang ini masalah pangan. Ini. Beliau mengatakan masuknya Islam mereka tidak aneh. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan wa hadza mawjudun bi zamanina. Imam Nawawi pada zaman beliau juga mengatakan ada. Nah, jadi kita pun juga ada kan bal mu'dhamu kiril islami fi biladi Syam wa Misrin atau wa Misra sumahumul yauma bihamdillahi yasbunal kufar. Ini. Bahkan kebanyakan pasukan Islam di negeri Syam sana, jadi pasukan-pasukan yang perang di negeri Syam, Mesir dan sebagainya, tadinya itu orang-orang yang tertawan. Kemudian sekarang ini mereka malah menawan orang-orang kafir. Jadi pasukan kaum muslimin. Waqad sabauhum fi zamanina miraran katsira. Banyak sering menawan kaum muslimin, sering menawan orang kafir masuk Islam. Menawan orang kafir masuk Islam sejak zaman Nabi. Yasbuna fil maratil wahidah minal kufar ulufan. Pernah bahkan sekali itu sampai ribuan gitu. Ribuan tertawan dan masuk Islam. Walillahil hamdu ala idaril Islam wa igzazihi. Baik. Dikit lagi. Wa yu'aqidu kauna hadal jaisi, yang menguatkan pasukan tersebut alladzi yaftahu Konstantiniyah min Bani Ishaq, dari Bani Ishaq, ana jais Rum yablughu adadahum qariban min alfin. Karena pasukan Rum yang perang 1000 mendekati 1 juta. Fayuqtalu ba'dum, sebagian terbunuh. Wa yuslimu ba'du, masuk Islam sebagian.
Wa yakunu man aslama ma jaisil muslimin, maka yang masuk Islam bersama kaum muslimin. Yaftahu Konstantiniyah, membuka Konstantiniyah. Wallahu alam, ini perkataan Imam Nawawi dan pensarah di sini. Wa fastu Konstantiniyah biduni qitalin lam yaqa ilal an. Konstantiniyah tanpa perang belum terjadi. Maka terwa Tirmidzi an Anas bin Malik anau fataha Konstantiniyah anau qala fathu Konstantiniyah ma'a qiyamisah. Nanti sebelum dekat kiamat baru dikalahkan, menjelang munculnya Dajjal. Kuma qala Tirmidzi qala Mahmud ai Ibnu Ghailan Syekh Tirmidzi. Ada hadisun gharib, ini aneh. Was Konstantiniyah hiya Madinatur Rum. Konstantiniyah itu markasnya Rum. Tuftahu inda khurudid Dajjal. Apa? Nanti kan dikalahkan ketika mendekati muncul atau ketika mendekati munculnya Dajjal. Wa Konstantiniyah qad futiyat fi zamani ba'di ashabin Nabi. Aneh ini kabar ini. Kan pernah dikalahkan oleh berapa zaman sahabat. Kok dikatakan dikalahkan akhir zaman. Wasohi, yang sahih beliau mengatakan annal Konstantiniyah lam tuftah fi asri sahabat. Zaman sahabat itu belum ditaklukkan. Fa inna Muawiyah ba'asa ilaiha ibnahu. Muawiyah ibnu Abi Sufyan cuma mengutus putranya Yazid. Fi jaisin fihim Abu Ayyub al-Ansari. Ada pasukan, mengirim pasukan. Di antara pasukan itu ada Abu Ayyub al-Ansari. Walam yatimma lahum fathuha, belum mengalahkannya. Summa hasaraha Muslimatu ibnu Abdul Malik. Kemudian dikepung oleh Muslimah bin Abdul Malik. Summa tuftahu aidon walakin nausolaha ahlaha ala bina'i masjid fiha. Intinya enggak terjadi penaklukan. Cuma nanti damai dibangun masjid di sana, yang akhirnya masjidnya jadi gereja. Gereja nanti jadi masjid lagi. Ini. Wa fathu Turki aidon li Konstantiniyah kana fi qital. Dan yang saat itu terjadi dengan perang. Sumayal an tahta aidil kufar. Artinya pernah juga ditaklukkan dengan perang. Siapa ini? Muhammad Al-Fatih. Jadi juga pernah dikalahkan. Zaman sahabat nggak sampai kalah, cuma damai, tapi harus masjid dibangun di sini nih. Ya mungkin sebagian kalah, sebagian gini, perang besar. Nah, zaman Muhammad Fatih dikalahkan juga, tapi dengan perang. Wasatuf tahu fatkan akhiran, terakhir akan dibuka kembali. Fidzalika shadiq al-masduq, sebagaimana kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah, ditaklukkan tanpa perang. Yang menentukan Bani Ishaq, orang-orang Rum sendiri, pasukan mereka yang masuk Islam yang tadinya ya biasa dalam perang itu nanti sekelompok jadi beda kelompok itu biasa nanti. Ya sejak dulu kan, kalau kita perang dunia pertama, kedua kan ada yang pindah grup tuh. Ya nanti gitu perang itu sejak kerajaan zaman kapanpun perang itu pindah grup. Tapi kalau nanti pindahnya grup ini bukan karena apa-apa, karena apa? Karena masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.